Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimil mannan qadimil ihsan wa sallallahu sallama ala sayyidil aqwan al-mustafa min adnan sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin mata salatil uyunu bin nazar wa tazakrafatil arduna bil matar wa hajja hajun wa atamar wa labba wa halaka wa nahar wa tafa bil baitil atiq wa qabbala al hajar wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah. Aman Allah taala telah memberikan kita berbagai macam nikmat-Nya, di antaranya nikmat iman, ihsan, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insyaallah penuh barakah ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita bersama-sama menyampaikan keharibaan junjungan Nabi besar kita, imam kita, panutan kita, cahaya di dalam hati dan sanubari kita, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beserta keluarga besarnya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'in. Mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah nanti kita dapat berkumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati Sayyidil Walid, Sayyid Rusdi bin Nuruddin bin Idrus bin Yahya beserta walidati Syarifah Azizah binti Abdurrahman Barakbah. Bulan kemarin masih kita sebutin Sayyid Alwi bin Abdurrahman Barakbah. Sekarang beliau sudah dipanggil Allah, kita doakan mudah-mudahan dosa-dosa beliau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah lapangkan kuburnya dan Allah angkat derajatnya dan dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sayyid Husain bin Muslim Yahya dan semua yang sudah hadir di majelis ini, meskipun dari siang hujan, banjir di mana-mana, alhamdulillah. Mudah-mudahan yang hadir maupun yang sudah niat hadir kemudian berhalangan, mudah-mudahan Allah catat pahalanya sebagai orang-orang yang hadir, dan mudah-mudahan kita selalu diberi istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatha 'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair ibtigha'an biwajhillah wa mardatihi wa gurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Kita masuk lama juga, kita baru mulai lagi nih ya. Terakhir itu Sya'ban ya. Sya'ban terakhir. Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, 3 bulan. Insyaallah. Kita masuk ke dalam hadis ke 41. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Qul huwallahu ahad ta'dilu sulusal Qur'an." Rawahul Bukhari. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada kita semua, bersabda kepada kita semua bahwasanya qul huwallahu ahad ta'dilu sulusal Qur'an. Dan ini diantaranya suratul Ikhlas maksudnya. Ada banyak nama surat Al-Ikhlas, seperti misalnya kayak Al-Mulk punya nama lain juga surat Tabarok begitu. Dan lain sebagainya. Kemudian Al-Ikhlasnya juga punya banyak nama. Disebutkan sama Nabi juga qul huwallahu ahad. Itu termasuk nama daripada surat Al-Ikhlas. Dan Syekh Ahmad bin Muhammad As-Sawi Al-Maliki juga menyebutkan di dalam tafsirnya, sebenarnya itu ada kurang lebih 20 daripada nama lain daripada surat Al-Ikhlas.
Nah, tapi di sini kita ambil sedikit aja. Di antaranya ada suratul asas. Nama surat Al-Ikhlas apa? Suratul asas. Yaitu termasuk pondasi, termasuk daripada dasar pokok dari seluruh ajaran agama, yaitu tauhid. Karena di dalam surat Al-Ikhlas ini tauhidnya yang dinomor satukan. Sehingga semua ilmu yang tercakup dalam rukun agama, masih ingat nggak rukun agama ada berapa? Rukun agama ada? Rukun agama ada? Hah? Satu lagi dari mana? 4? Ada 3. Islam, iman, dan ihsan. Nah, surat Al-Ikhlas ini meliputi segalanya. Intinya adalah tauhid, yaitu mengesahkan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya ada di surat Al-Ikhlas, makanya disebut dengan suratul asas. Ada juga disebutkan juga oleh Syekh Ahmad bin Muhammad As-Sawi, beliau mengatakan suratul wilayah. Nah, suratul wilayah. Nama lain dari surat Al-Ikhlas yang kedua adalah suratul wilayah, surat perwalian. Nah, yang kepengen jadi wali, nah, banyak-banyak baca surat Qul huwallahu Allahu samad lam yalid wa lam yulad. Suratul wilayah, surat perwalian. Jadi kalau mau jadi wali baca aja yang banyak. Jadiin amalan. Kemudian suratun nisbah, suratun nasab. Suratun nisbah atau suratun nasab. Termasuk juga nama Al-Ikhlas surat nasab. Kenapa? Karena ini ketika itu orang-orang kafir Quraisy menanyakan apa nasabnya Allah, mana nasabnya Allah ya Muhammad. Jadi yang keberapa tadi? Ketiga. Yang keempat suratul ma'rifah. Suratul ma'rifah, surat daripada pengetahuan. Karena mengenal Allah ini tidak akan sempurna tanpa memahami isi daripada kandungan surat. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah hanya satu, tunggal. Allahu somad. Yalid walam yulad. Tidak memiliki anak dan tidak beranak. Walam yakul kufuwan. Dan tidak ada serupa sekecil apapun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini disebut juga suratul ma'rifah. Kemudian juga disebutkan suratus somad. Nah, suratus somad merujuk kepada salah satu asmaul husna, ya somad, yang terdapat di dalamnya. Berarti Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Kita semua bergantung kepada Allah. Makhluk semua bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun daripada surat Al-Ikhlas ini memang suratnya pendek, tapi meliputi daripada sepertiga Al-Quran. Meliputi daripada sepertiga Al-Quran. Maka dari itu bagusnya dibaca 3 kali. Kalau 2 kali berarti berapa per 3? 2 kali? 2 per 3. Berarti kalau dibaca 3 kali maka dibaca 100%. Ayat Al-Quran ini totalnya 6.000 lebih ayat. Nanti tinggal dicari aja, di browse lagi lebih lengkapnya. 6.000 ayat. Berarti kalau satu ayatnya sekitar 1.000, setara pahalanya ya, setara dengan 1.500 ayat Al-Quran. Ayat kedua 3.000. Ayat ketiga 4.500 sekian. Dan ayat keempat menjadi 6.000. Makanya kalau dibaca 3 kali, Qul huwallahu ta'dilu thulutsal Qur'an, maka umpamanya seperti orang yang membaca Al-Qur'an. Makanya di mana-mana kalau baca Al-Ikhlas jarang sekali. Minimal 3 kali, disunahkan 3 kali. Ala kulli hal, dan pendek tapi banyak sekali daripada manfaatnya. Yang pertama apa? Sebagai sarana ruqyah. Nah, jadi kalau ada orang yang kesurupan, ada orang yang kesambet, bingung mau baca apa? Baca surat Qul huwallahu. Atau orang yang dalam keadaan banyak pikiran, atau banyak melamun, atau buat anak, pokoknya untuk ruqyah bagus. Dan ini dialami oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW dalam keadaan yang lemah.
Kemudian Nabi Muhammad SAW membaca muawwizat. Muawwizat. Perlindungan. Kalau muawwizatain, nah kita kedengar Fatihah ayat kursi wa salasa min qul huwallahu ahad wal muawwizatain. Apa namanya? Qul huwallahu ahad dan muawwizatain. Muawwizatain ini dua surat perlindungan, Al-Falaq dan An-Nas. Dan ini muawwizat jamaknya. Lebih dari dua, berarti perlindungan. Jadi Qul Al-Falaq dan An-Nas ini dikategorikan sebagai muawwizat. Dan Nabi Muhammad SAW ketika sedang sakit membaca surat Qul huwallahu ahad 3 kali, Qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, di dalam riwayat ya disebutkan, dan Qul a'udzu birabbin nas 3 kali. Makanya ini yang digabungkan oleh Imamul Haddad di dalam Wirdul Latif. Masya Allah, kalau kita baca setiap hari, apalagi bisa pagi sama sore, itu sebagai buat untuk meruqyah diri kita sendiri atau yang mendengarnya di sekeliling kita. Ini adalah yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Bahkan ketika Rasulullah benar-benar lemah, di riwayat lain menyebutkan bahwasanya Sayyidah Aisyah pada saat akhir hayatnya Rasulullah, Sayyidah Aisyah apa Sayyidah Khadijah yang namanya Rasulullah? Pada akhir hayat Rasulullah. Sayyidah? Kok nggak Sayyidah Khadijah? Sudah meninggal. Hasan, barakallah. Berarti masih nyambung. Jadi yang nemenin Rasulullah SAW pada akhir hayatnya adalah Sayyidatuna Aisyah, Sayyidah Fatimah Az-Zahra anak Rasulullah. Di antaranya Sayyidah Aisyah mengamalkan juga apa yang diamalkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah baca Qul 3 kali, kemudian tangannya seraya meniup ke telapak tangan ya, kemudian dialirkan kepala ke tangan ya. Itu dengan itu berharap dengan keberkahan daripada surat Al-Mu'awwidzat ini Allah jaga, Allah beri kesehatan dan Allah beri keberkahan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan juga disebutkan Sayyidah Aisyah ketika Rasulullah sudah tidak dalam keadaan sangat lemah, jadi yang baca kulhunya Sayyidah Aisyah. Biasa kalau sakit Rasulullah ya Aisyah. Sayyidah Aisyah yang membaca, kemudian tangannya pakai tangan Rasulullah SAW. Sayyidah Aisyah ini Masya Allah cerdas, sangat-sangat perhatian dan sangat-sangat mengerti keberkahan daripada Rasulullah SAW. Jadi disebutkan di dalam satu riwayat itu, meskipun Rasulullah sakit parah dalam keadaan mau akhir hayatnya, tetap tangannya Rasulullah SAW yang digerakkan oleh tangannya Sayyidah Aisyah. Dan ini juga bentuk ketawaduan Sayyidah Aisyah. Dan juga bentuk adab Sayyidah Aisyah kepada Rasulullah SAW. Jadi tangannya Rasulullah yang digerakkan oleh Sayyidah Aisyah yang mengusap meniup daripada bacaan Al-Mu'awwidzat itu. Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas. Dan ini juga makanya disunahin sebelum tidur. Bagus kita baca kulhu Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, jangan sampai kita tinggalkan. Dan daripada Sayyidina Uqbah bin Amir, jadi tadi yang pertama sebagai sarana ruqyah. Dari Uqbah bin Amir, bahwasanya pernah suatu ketika Uqbah bin Amir ini duduk sedang memegang daripada unta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Uqbah bin Amir ini pernah menjadi kalau pada zaman dahulu itu Rasulullah naik onta ya. Kemudian yang naik onta di atas, kemudian yang satu jalan kayak jadi juru ini perjalanan lah. Si Uqbah bin Amir. Ketika itu, bainama ana aqudu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rahilatan fi naqabin min tilka niqab. Idz qala li ya Uqbah ala tarkab fa ashfaqtu an takuna ma'siyah. Fa nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa raqibtu Hunainah. Tsumma raqiba tsumma qala ya Uqbah ala u'allimuka suwaran ma unzilat fi Taurah wa la fi Zabur wa la fi Injil wa la fi Furqan mithlah. La ta'tiyana 'alaika la illa qaratahunna fiha. Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas.
Ketika itu di jalan bukit-bukit, jalan yang menaik dan turun, ketika Sayyidina Uqbah bin Amir ini sedang membawa daripada Rasulullah SAW. Namanya jalan panas dan naik turun, tapi jalan sama Rasulullah SAW itu rasanya pasti senang, rasanya pasti gembira, rasanya pasti lelah itu terlupakan dengan kewibawaan, dengan ketampanan dan dengan akhlaknya Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah ini jiwa sosialnya tinggi. Rasulullah SAW jiwa sosialnya tinggi. Jadi meskipun didorong dengan Sayyidina Uqbah, tapi Rasulullah kepada Sayyidina Uqbah ini naik juga di ontanya. Jadi Rasulullah turun dari onta, ya Uqbah, itlaq. Ala tarkab, kata Rasul. Ya Uqbah, ala tarkab. Ayo naik. Apakah nggak mau naik? Nah, Sayyidina Uqbah ini takut nolak daripada Rasulullah SAW. Takut ngelukain hati Rasulullah karena Rasulullah minta naik. Akhirnya Rasulullah turun, Sayyidina Uqbah naik onta. Jadi Rasulullah yang jalan. Rasulullah yang jalan, yang di depan onta tersebut. Nah ini, masya Allah. Jadi kadang-kadang kita ngelihat akhlaknya daripada Rasulullah SAW. Ngelihat tahu apa perasaan hati seseorang. Meskipun orang itu ikhlas, meskipun orang itu ridho, tetapi Rasulullah sangat tawadhu'nya agar sahabat juga merasakan apa yang dirasakan oleh Rasulullah SAW. Nah ini contoh pemimpin ini terbaik adalah Rasulullah SAW. Kemudian ketika itu, ya Uqbah, ala wa'allimuka suwaran ma unzila fi Taurah wala fi Zabur wala fil Injil wala fil Furqan. Uqbah, wahai Uqbah, mau nggak aku ajarkan surat yang mana diturunkan di dalam Taurat, yang tidak diturunkan di Taurat, di Injil, di Zabur dan kitab-kitab lainnya. Kemudian jangan engkau tidur pada malam hari kecuali engkau telah membaca surat ini. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Nah, ini termasuk pesan daripada Rasulullah kepada Uqbah untuk membaca surat ini karena surat ini tidak ada kandungannya di dalam kitab-kitab Allah yang lainnya. Shallallahu ala Muhammad. Jadi buat tidur. Pertama buat ngeruqyah, buat sebelum tidur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan amalan khatam Al-Quran dibacanya 4 kali kata Imamul Haddad. Jadi khatam Quran ini baca qul huwallahu, kan biasanya wadduha ke bawah. Wadduha sampai surat An-Nas, kemudian Al-Fatihah, Al-Baqarah sampai 5, terus wa ilahukum ilahun wahid, kemudian lillahi ma fis samawati sampai surat akhir Al-Baqarah. Nah, kata Imamul Haddad, menyerahkan Ratibul Haddad, ketika khatam Quran dibacanya 4 kali. Karena kenapa? Yang 3 kalinya biar dapat utuh pahalanya seperti membaca Al-Quran, yang satu lagi niat kulhunya buat menghatamkan daripada Al-Quran. Dan disunahkan juga untuk membaca kalimat Allahu Akbar ketika fase jeda antara surat ke surat. Seperti misalnya alladzina qara'na wa rafa'na laka dzikra fa inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim wa zaitun wa tur. Disunahkan membaca kalimat Allahu akbar. Para salaf juga ada yang mengatakan Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar. Kemudian apalagi menjaga daripada segala macam keburukan. Menjaga dari segala macam keburukan karena ini termasuk surat perlindungan, surat benteng dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemudian yang kelima adalah sebagai Ismullahil A'zam. Nah, ini biasanya kalau orang yang demen wirid, kalau ada Ismullahil A'zam pasti langsung diamalin. Ada Ismullahil A'zam. Semua nama Allah mulia, semua nama Allah agung, semua nama Allah tinggi. Tapi Nabi Muhammad SAW yang mengatakan ada namanya Ismullahil A'zam, yang mana kalau bermunajat kepada Allah dengan Ismullahil A'zam ini maka hajatnya langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Habis itu Rasulullah nggak ngasih tahu.
ngomong kayak gitu, tapi Rasulullah belum ngasih tahu. Ya, akhirnya suatu ketika ada sahabat Nabi Muhammad SAW berdoa dengan doa, Allahumma inni as'aluka, coba ikutin, Allahumma inni as'aluka bi annaka antallah al-ahadus somad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun kufuwan ahad. Nah, ini ada sahabat berdoa dengan doa ini, Allahumma inni as'aluka bi annaka antallahu al-ahadus somad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan Nabi Muhammad SAW menganjurkan kita untuk berdoa dengan Ismullahil A'zam. Falillahil asmaul husna fad'uhu biha. Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita untuk berdoa dengan Ismullahil A'zam. Dan banyak sekali para ulama, para aulia yang mengisyaratkan kode-kode amal-amal Ismullahil A'zam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Juga yang terakhir maknanya adalah surat Al-Ikhlas ini mencakup bagian yang paling mulia daripada ilmu-ilmu yang ada di muka bumi ini. Dan yang paling mulianya adalah ilmu syariat, yaitu adalah ilmu tauhid. Ilmu untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, untuk meyakini bahwasanya tidak ada yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Terus ketika membaca itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika baca surat Al-Ikhlas kita dianjurkan untuk khusyuk dan menghadirkan hati kita agar yang kita baca Qul Huwallahu Ahad ini sama pahalanya seperti membaca Al-Quran. Ini termasuk nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang kita sesuatu yang kita baca pendek tapi kita terimanya banyak dan berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir sebenarnya banyak sekali daripada faedah atau manfaat daripada surat Al-Ikhlas ini. Yang terakhir adalah sebagai amalan penahan lapar. Amalan penahan lapar. Ini biasa almarhum Alwi Barakba itu kalau Habib Syaugi kelaparan, udah itu baca Qul aja yang banyak, ya somat. Ada ini, memang ada di dalam kitab Khawasul Asmaul Husna karya Imam Ghazali. Karya Imam Ghazali disebutkan bahwasanya yang rutin mengamalkan ya somat, barang siapa yang rutin membacakan ya somat, ya somat, ya somat, maka ia akan diberikan kemandirian sehingga tidak mudah merasa butuh atau lemah di hadapan makhluk. Ini ya somat, ya somat, ya somat. Termasuk dalam urusan perut. Termasuk dalam urusan perut. Kalau agak lapar banget mau makan tapi macet atau gimana, baca ya somat, ya somat, ya somat. Juga di dalam kitab yang lain disebutkan kitab Abwabul Faraj. Abwabul Faraj, kitab karya daripada Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Ini ada fotonya, di situ ada fotonya. Kitab Abwabul Faraj. Ini kitab-kitab yang berisi meliputi doa dan zikir melapangkan daripada kesulitan. Di jalannya dijelaskan bahwa zikir dengan nama-nama Allah tertentu dapat menjadi sarana tabarruk, mengambil berkah, untuk mendapatkan kekuatan fisik. Nah, jadi bukan buat nahan lapar aja, tapi menambah kekuatan fisik dan batin saat menghadapi kesempitan hidup atau kekurangan pangan. Nah, kalau lagi benar susah, lagi hemat atau mungkin keadaannya sulit, maka banyak-banyak baca daripada ya somat, ya somat, ya somat. Mudah-mudahan yang sedikit ini menjadi manfaat buat kita semua, dan kita lebih meyakinkan lagi, lebih menghadirkan hati kita lagi dalam kita membaca daripada surat Al-Mu'awwidhat ini, Qul Hu, Al-Falaq dan An-Nas. Mudah-mudahan juga apa yang kita bahas ini menjadi
berkah manfaat buat orang tua kita, buat para leluhur kita, buat juga buat anak-anak kita. Wa ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim.